Halo, kembali lagi bersama saya dalam acara Bibos, Belajar Bersama Om Silent. Dan di episode kali ini, kita akan membahas suatu topik ya yang mungkin juga teman-teman sering banget dengar, atau mungkin teman-teman sebenarnya tanpa sadar mengalami suatu peristiwa yang mungkin kita sering dengar, yaitu ialah bear trap dan juga bull trap. Mungkin kita nggak sadar ya bahwasanya kita lagi trading, tapi ternyata kita terkena dari trap bear dan juga trap bull tersebut. Nah, apa saja ciri-cirinya gitu ya, dan juga mungkin apa saja hal-hal yang bisa kita antisipasi agar kita sebagai seorang trader tidak terkena bull trap dan bear trap tersebut. So, tanpa panjang lebar, do you wanna be boss? Let's watch Bibos. What do you want? You want to be boss? Watch Be Boss. Nah, seperti biasa, kita akan mengawali dulu dari pengertian gitu ya. Dari pengertian apa itu bear trap dan juga apa itu bull trap. Ya, dimana kalau kita perhatikan, ya bear trap itu sebenarnya merupakan peristiwa. Ya, peristiwa ataupun event, ya, suatu kejadian di dalam dunia trading, dimana pola yang terlihat pada grafik, entah itu kita trading saham, entah itu kita trading indeks, foreign exchange, dan sebagainya, terlihat tanda-tanda bahwa saham ini akan lanjut turun, indeks ini akan lanjut ke bawah, ya, akan lanjut ke penurunan downtrendnya. Tetapi ternyata ya, ketika indikator itu banyak mengatakan akan turun, para pelaku pasar menjual, ya, melakukan aksi jual, ternyata keesokan harinya atau 1, 2, 3 hari setelah sinyal itu muncul, emitennya malah lanjut naik dan malah jadi bullish, bukan jadi bearish. Nah, itu yang dinamakan bear trap. Oke ya, mungkin kalian pernah ngalamin, tapi mungkin nggak tahu istilah yang Anda alami itu yang namanya bear trap. Nah, sebaliknya, kalau bull trap, oke, ketika kita lagi lihat grafik di saham, indeks, kita lihat, oh, ini chartnya, ini grafiknya mau naik lagi nih. Ya, dia mau naik lagi, tembus resist, tembus resist, tembus resist. Tapi, ya, ketika para pelaku pasar udah beli, tiba-tiba 1-2 hari setelahnya, emitennya malah correction. Ya, itu yang dinamakan bull trap. Ya, jadi kita sekarang udah paham dulu bahwasanya bear trap dan bull trap sering kali terjadi, ya, dan tentu ada faktor-faktornya. Ya, yang ini akan kita bahas. Jadi, kenapa sih, Om, kok bisa muncul bear trap dan bull trap? Tentu ya, ada sebab, ada akibat, gitu ya. Jadi, kenapa bisa muncul, ya, untuk bear trap dan bull trap? Untuk bear trap itu sendiri biasanya muncul karena terjadi panic sell, ya, karena mungkin kalau kita ambil contoh, ada isu-isu yang relate dengan emitennya, relate dengan sektoralnya, relate dengan market di indeks negara tersebut yang terkena sentimen negatif, ya, short term sentimen gitu ya, sentimen jangka pendek yang negatif, yang membuat pada saat itu rata-rata atau mayoritas semua saham bergerak turun. Nah, ya, jadi kalau panic sell, ya, semua pada turun. Ketika panic sell atau sentimen itu sudah selesai, besok ya balik normal lagi, melanjutkan tren atau melanjutkan pergerakan yang seharusnya terjadi. Seperti itu, ya. Lalu juga kalau mau kita telusuri lebih jauh, ya, bagi kita yang ada belajar bandarmologi, maka kita bisa cek tuh di broker summary-nya. Mungkin ya pada saat penurunan tersebut gitu ya, ada salah satu pemegang, entah pemegang saham utama atau bandar utama atau salah satu pemegang saham di emiten tersebut yang memiliki lot yang lumayan besar, itu exit. Ya, itu exit sehingga menyebabkan terjadi penurunan yang signifikan.
Oke, contoh misalnya ada 5 pemegang nih. Kita udah tahu ada 5 pemegang, broker A, broker B, broker C, broker D, broker E. Yang A ini pemegang kedua, nomor 2. Dia mau exit. Dia dari A mau pindah ke emiten DEF. Nah, ketika si A-nya ini exit, karena dia memiliki jumlah lot yang lumayan banyak, sedangkan yang B, C, D, E tidak mau beli dulu, dalam tanda kutip, mereka belum mau melakukan akumulasi kembali, maka harga sahamnya turun dulu. Ya, nah itu bisa kita cross check yang namanya melalui bandar morologi. Ya, tapi poin pertama yang biasanya paling sering terjadi yaitu terkait sentimen. Poin kedua sometimes terjadi, tapi itu butuh keahlian khusus bagi kita yang sudah sering check and recheck broker summary dan juga mempelajari behavior ataupun perilaku. Ya, kita mempelajari perilaku dari pergerakan harga saham tersebut. Oke, lalu berarti kalau yang bull trap juga sama. Ya, bull trap itu kebalikannya. Ya, pertama ada terjadi panic buy karena sentimen-sentimen positif yang sifatnya hanya short term. Ya, biasanya bisa ditandai dengan gap up yang terjadi. Ya, misalnya market IHSG opening gap up 0,5. Yang lain pada FOMO, pada beli gitu ya. Tahu-taunya besok ya correction dalam dan lanjut turun. Ya, karena hanya sentimen sesaat yang mungkin kadang nggak relatable. Contoh, banking lagi kena sentimen. Emiten banking naik tinggi, ya, market cap-nya tinggi, IHSG naik. Tapi sektor yang nggak terlalu relate, misalnya apa? Ya kalau ngomong banking sebenarnya semua relate ya. Tapi kalau misalnya dihubungkan ya kadang nggak ada nyambung-nyambungnya. Contoh, transportasi. Nggak ada relatable-nya banget dengan banking, ikut naik nih, karena bankingnya naik, IHSG naik. Tapi kenaikannya ini harus kita waspadai, karena momentumnya momentum banking, ini cuma ikut-ikutan. Ya, kalau kita belajar Dow teori, di episode-episode yang kemarin, kita belajar bahwasanya market harus confirm antara A dan B. Ya, ini jadi sentimen-sentimen yang mungkin bisa menciptakan bull trap itu terjadi. Ya, seperti itu. Sehingga pada ambil buy dulu, gitu, sehingga ya terjadi panic sell. Oke. Nah, lalu berikutnya, ya ketika kita udah tahu nih alasan kenapa bisa muncul bear trap dan bull trap, ya, kita juga akan mempelajari ciri-ciri, ya, ciri-ciri untuk mengetahui. Dan tentu nanti setelah ini kita juga akan real case melakukan pembahasan di contoh 1 atau 2 kasus emiten yang muncul bull trap dan juga muncul bear trap, serta saya akan menjelaskan cara mengantisipasi agar kita nggak kejebak dalam bull trap ataupun bear trap ini. Nah, so pastikan Anda harus tonton video kali ini sampai habis. Oke, ciri pertama dari bear trap, ya. Yang pertama ialah ketika dia turun, apalagi tembus suatu support, ya, ciri-ciri kita jual atau melakukan pembatasan loss trading itu kan ketika dia menembus swing low baru ataupun dia menembus suatu support yang kita yakini ketika support ini ditembus maka dia akan potensi lanjut turun untuk ke arah support berikutnya, gitu ya, melanjutkan penurunan. Nah, tapi penurunan tersebut apabila tidak dibarengi dengan peningkatan volume, ya, seperti tadi yang saya ambil contoh, dari 5 broker, ada doang yang keluar. Sehingga volume perdagangannya nggak gitu besar. Maka bisa jadi penurunannya false. Karena kalau kita flashback lagi, Dow teori, ya, poin keempat adalah volume must confirm the trend. Ya, salah satu Dow teori lah ya, salah satu dari 6 poin adalah volume harus mengkonfirmasi trend. Jadi kalau emitennya turun, tapi tidak didukung aksi penjualan secara masif, ya, maka bisa jadi itu penurunannya false karena sentimen-sentimen yang mungkin tadi terjadi. Atau kalau kita mau cek kembali broker summary-nya, ternyata tidak ada tuh ya distribusi masif atau bahkan justru bandar akum. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau bull trap, ya, sama ada 2 poin kurang lebih yang merupakan kebalikannya. Jadi kalau bull trap, ya, dari sisi bandar morologi juga ketika naik dan kita cek broker summary-nya nggak ada akum atau bahkan justru
ada bandar-bandar atau ada segelintir investor pribadi atau institusional, mereka buang nih, ya mereka buang habis emiten-emiten yang bull trap tersebut, ya sambil dinaikin, sambil di markup. Yaitu nanti kita akan bahas di episode terpisah terkait bandarmologi. Oke ya. Nah, lalu sisanya juga sama, volumenya juga rendah. Jadi kenaikan tanpa divalidasi oleh volume, ya, tanpa divalidasi oleh volume juga menandakan nih naiknya bukan keinginan retail, bukan keinginan pelaku pasar, karena transaksinya sepi. Ya, jadi balik lagi ya, Dow teori masih relatable hingga sekarang dan yes, volume merupakan salah satu ciri yang paling akan sering kita gunakan kalau kita sebagai seorang trader. Ya, jadi dua ciri itu yang sebenarnya kita bisa perhatikan dan kita bisa antisipasi dan jaga-jaga kalau seandainya ketika kita lagi trading kita menemukan kondisi-kondisi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, dan kita akan membahas ya, dan di video berikutnya kita akan membahas tentang kasus real ya dari bear trap dan bull trap. Silakan ditonton. Oke, nah kalau kita ambil contoh kasusnya bear trap ya seperti yang sudah disampaikan bear trap itu terjadi ya. Ciri-ciri bear trap itu terjadi ketika dia menembus suatu support. Oke, di mana kalau contoh kasus Hexa, dia menembus suatu support di 5.800 ya. Kebetulan ini dengan volume karena waktu itu kondisi market juga lagi terkena panic sell ya. Lalu sebenarnya ada satu ciri lagi. Ciri-ciri bear trap ialah biasanya dalam 1-3 hari setelah dia breakdown suatu supportnya, seperti contoh Hexa di 5.800, biasanya 1-3 hari harganya sudah balik lagi di atas 5.800. Atau kalau kita bisa bilang merupakan false breakdown. Dan kalau contoh kasus Hexa, ya besoknya dia udah nembus, ya bahkan kembali di atas 5.800. Besoknya bahkan udah lebih tinggi dibanding 5.800. Nah, ini merupakan ciri yang paling valid bahwasanya emiten yang sedang kita tradingkan mengalami fase yang namanya false break atau ya ini adalah bear trap. Dan bear trap ini terjadi karena sentimen-sentimen yang sudah saya sampaikan atau ya penyebabnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu. Nah, semakin dia konfirmasi dalam 1-2 hari stabil bertahan di atas angka breakdown-nya semakin cepat, maka tingkat validitas bahwa emiten ini false break atau bear trap itu makin tinggi. Jadi kalau misalnya contoh Hexa ya di tanggal 1 Juli dia breakdown, ternyata di tanggal 7 dia baru mau balik, atau sampai tanggal 5 Juli dia masih nggak di atas 5.800. Nah, itu bisa jadi ciri bahwa dia memang turun. Sambil nanti kita cross check ya, broker summary-nya valid atau enggak. Ya, sektoralnya masih mendukung atau enggak. Ya, misalnya nih dari 10 emiten di sektor properti misalnya. Ya, si Hexa sendiri, Hexa ini kan investment ya. Nah, misalnya dari 10 emiten si Hexa yang sendiri turun. Sisanya teman-temannya 9-nya itu naik. Ya, Hexa ini mirip-mirip ONTR ya. Mirip-mirip ONTR. Nah, satunya turun, 9-nya naik. Seperti Dow teori. Nggak valid karena harusnya naiknya bar. Nah, itu juga bisa menunjukkan ciri-ciri bear trap. Ya, jadi banyak faktor yang bisa kita lihat, tapi ciri-ciri yang paling muncul ialah seperti itu. Oke, ini merupakan contoh kasus Hexa, yang mana contoh kasusnya bear trap. Nah, bagaimana cara mengantisipasi kita sebagai seorang trader ya untuk trading plan-nya? Karena kadang kita ragu, kita hold emitennya makin turun, kita buang emitennya balik rebound. Nah, sebenarnya ada cara yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, yang pertama ialah Anda perhatikan titik low yang dibuat pada saat candle-nya breakdown. Seperti contoh,
Hexa pada candle breakdown-nya dia membentuk low di 5.600. Nah, jadikan batas 5.600 sebagai keputusan untuk exit. Jadi kalau contoh besok di tanggal 2-nya Hexa masih membentuk low yang baru disertai volume, ya, disertai distribusi, ya, oke, maka Anda bisa melakukan trading stop loss di 5.600 dan mengasumsikan bahwa ini valid, ini terkonfirmasi, Hexa akan correction, akan melanjutkan penurunan karena buat swing low baru. Ya, jadi kunci paling simpel Anda cek di sini. Trading plan. Nah, ketika Anda menemukan ternyata di hari besok atau lusanya, 1-2 hari biasanya. Ciri yang paling valid itu 1-2 hari, udah di atas angka breakdown-nya, Anda bisa keep terus, ya, dengan trading plan masih sama. Kalau dia balik 5.800 lagi di hari ketiga, hari keempat, dan membentuk dan menjebol low di 5.600 sebagai validasi kita tadi, kita buang juga. Ya, di mana batas toleransi saya biasa 5 hari. Untuk memvalidasi apakah ini bear trap atau bull trap. Dan tentu menyesuaikan dengan kondisi market, kondisi sektoral, sentimen dari emitennya itu sendiri. Dan itu fleksibel banget ya di pasar modal. Everything can be happen. Seperti itu. Oke, nah sekarang ya kita akan membahas juga contoh kasus dari yang namanya bull trap. Ya, kita akan membahas contoh dari yang namanya bull trap, di mana saya ambil contoh yaitu adalah Panin, ya, yaitu Panin Financial. Di mana ketika hari itu ceritanya dia bergerak naik signifikan. Ingat ya, pengertian bull trap apa sih? Indikator menunjukkan sinyal buy. Sehingga membuat pelaku pasar berbondong-bondong, mereka masif buy, masuk. Nah, singkat cerita Panin dia naik, candle-nya bagus, disertai volume gitu ya. Meskipun belum breakout resisten yang super penting. Nah, balik lagi, kebalikan dengan bear trap ialah kita antisipasi dengan cara apa? Kalau seandainya, ya, ini pentingnya dari si Panin ya, ialah ketika dia muncul candle seperti ini dan dalam 1-3 hari low di hari tersebut tertembus ke bawah, seperti contoh Panin low-nya di 400. Betul ya, dia membentuk low di 400 dan dalam 1-3 hari low tersebut tertembus dan atau lebih parahnya closing-nya di bawah low tersebut, maka menandakan ciri-ciri bull trap itu terjadi. Oke, seperti kita contoh ya, dalam 2 hari ya Panin closing di bawah 400. Bahkan menembus low yang lebih dalam hingga 394. Nah, ini merupakan ciri dari bull trap yang validasinya cukup tinggi di atas 80-90%. Dan kalau Anda cross check di broker summary, mungkin saja Anda akan menemukan ketika naik tidak ada akumulasi, tapi distribusi yang masif dari emiten. Ya, dari emiten, dari broker, maupun dari para pemegang yang melakukan aksi taking profit. Dan kalau kita perhatikan, setelah penurunan ini bahwa PNLF breakdown. Ya, dan ini merupakan ciri dari yang namanya bull trap. Trading plan-nya gimana? Ya, kalau seandainya Anda beli di antara candle ini karena misalnya dia breakout di 418, maka trading plan-nya Anda akan buang. Anda akan melakukan pembatasan trading loss ketika confirm ya dia jebol di bawah 400. Ya, closing di bawah 400 adalah sebagai validasi oh ini gagal. Tapi misalnya dalam 1-3 hari dia masih di atas 400, tidak membentuk low baru, maka kita masih bisa. Dan itu semakin lama dia tidak menembus 400, maka memvalidasi bahwa bull trap itu semakin kecil terjadi. Meskipun balik lagi di pasar modal semua bisa terjadi. Oke, jadi kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan ya terkait contoh kasus dari
bear trap, bull trap yang mungkin sering Anda jumpai, tapi teman-teman masih belum bisa melakukan antisipasi, belum bisa melakukan identifikasi, sehingga seringkali kita terjebak dari yang harusnya bisa profit jadi loss, yang harusnya bisa mengurangi loss malah makin dalam. Nah, semoga dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dan tentunya bisa langsung praktek di pasar modal. So, bagaimana video kali ini? Teman-teman bisa kasih kritik dan saran serta komentarnya. Ya, kita bisa diskusi dengan saya di kolom YouTube ini. Dan tentunya requestan untuk materi-materi berikutnya teman-teman juga bisa sampaikan di sosial media kami, ya, YouTube, Instagram, ataupun Telegram. So, apakah bermanfaat? Ya, saya harap bermanfaat dan saya Om Silent undur diri. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan. Ha 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 ha.